Hari ke-33 Perang, Humas Korps Pengawal Revolusi Islam Iran mengumumkan pelaksanaan operasi gelombang 89 dengan kode sandi Ya Musa Kalimullah yang merupakan bagian dari operasi True Promise 4. Serangan ini menargetkan posisi militer dan konsentrasi pasukan rezim Zionis di Eilat, Tel Aviv, dan Bnei Brak. Dalam operasi terkoordinasi tersebut, lebih dari 100 rudal berat dan drone ofensif serta 200 roket diluncurkan dengan jangkauan puluhan ribu kilometer yang mencakup seluruh kawasan Asia Barat dan wilayah pendudukan dari utara hingga selatan. Operasi yang dipersembahkan untuk arwah para syuhada perlawanan Islam Yaman ini berhasil mengenai sejumlah titik strategis. Menurut laporan sumber lokal, serangan tersebut menimbulkan korban jiwa yang signifikan bagi pihak Zionis. Selain itu, persembunyian pasukan militer Amerika di Bahrain yang menampung 80 personil pangkalan helikopter AS di Al-Udair turut menjadi target rudal balistik, mengakibatkan satu helikopter hancur dan beberapa lainnya mengalami kerusakan serius. Korps Pengawal Revolusi Islam Iran menyebut terbentuknya kesatuan umat Islam di bawah integrasi front-front perlawanan sebagai pencapaian terbesar operasi ini. Mereka juga melaporkan adanya gangguan layanan medis dan pangan di Amerika, pelarian prajurit AS di kawasan, serta peningkatan inflasi global sebagai dampak dari operasi ini. Pihak Iran menegaskan bahwa operasi ini akan terus berlanjut dengan intensitas dan kekuatan penuh, dan informasi tambahan akan disampaikan kepada umat Islam dalam waktu dekat. Setelah sebelumnya Eropa diguncang aksi massa, kini giliran Italia menjadi pusat perhatian dengan unjuk rasa pendukung Iran di Roma. Memasuki berita terkini, sumber berita Irak melaporkan serangan drone Iran menghantam pangkalan militer Amerika Victoria di jantung kota Baghdad. Serangan terhadap sebuah kapal tangkar terjadi di perairan dekat Qatar, tepatnya 17 mil di utara Doha. Memasuki berita utama, lebih dari 8 ledakan dahsyat mengguncang sejumlah fasilitas milik Amerika di Bahrain. Target yang terkena serangan mencakup markas armada ke-5 AS, pangkalan Al-Duhl, serta kawasan Sar Dal Al-Shakhir. Foto terbaru menunjukkan kolom asap membumbung dari lokasi pangkalan usai terkena serangan langsung. Yaman secara resmi mengumumkan operasi militer bersama dengan Iran dan Hizbullah menargetkan wilayah selatan Palestina yang diduduki. Juru bicara militer Yaman menyatakan serangan menggunakan rudal balistik ini merupakan bagian dari operasi ketiga dalam pertempuran jihad suci dan berhasil mengenai sasaran sensitif milik Israel. Senator Rusia Alexei Pushkov menilai Presiden Amerika Serikat Donald Trump tak akan mampu mendeklarasikan kemenangan dalam konflik dengan Iran. Meski Trump dalam beberapa pekan terakhir menyatakan keinginan untuk bernegosiasi dan mengakhiri perang, Pushkov menegaskan Iran tak menunjukkan sikap lunak. Menurutnya, Iran terus mempertahankan posisi kuat melalui peningkatan ekspor minyak dan kendali atas Selat Hormuz. Sementara Amerika justru terperangkap dalam situasi konflik yang berkepanjangan. Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, dalam wawancara eksklusif dengan Al Jazeera, menegaskan tidak ada negosiasi antara Iran dan Amerika Serikat. Araghchi menjelaskan yang terjadi hanyalah pertukaran pesan, baik langsung maupun melalui perantara kawasan, yang sama sekali bukan kategori perundingan resmi. Ia juga membantah adanya dualisme atau perbedaan pusat keputusan dalam sistem politik Iran, menegaskan seluruh komunikasi dengan AS dilakukan dalam satu kerangka terpadu di bawah kendali Dewan Tertinggi Keamanan Nasional. Menanggapi kabar tentang tanggapan Iran terhadap proposal 15 poin Amerika, Araghchi mengonfirmasi bahwa hingga saat ini Iran belum memberikan jawaban apapun. Yang terpenting, ia menolak mentah-mentah konsep gencatan senjata. Menurutnya, Iran menginginkan penghentian total perang di seluruh kawasan, disertai jaminan konkret agar konflik tak terulang kembali, serta kompensasi atas kerugian yang diderita rakyat Iran. Tegasnya, posisi Iran sudah sangat jelas. Senator Amerika Serikat Mark Warner mengungkapkan bahwa lonjaknya harga minyak berdampak langsung pada kehidupan rakyat Amerika, mulai dari harga bensin $4 per galon hingga kenaikan bahan pokok. Semua dirasakan nyata dalam pengeluaran rumah tangga mereka.
Masih terkait dampak kenaikan harga energi, pernyataan Senator Mark Warner soal tekanan ekonomi akibat BBM $4 per galon kini terbukti dari keluhan langsung para pengemudi Amerika. Mereka mengaku terpaksa membatasi aktivitas keluarga hingga mengurangi pengeluaran. Seorang sopir taksi online bahkan mengungkapkan, kondisi ini mengancam kelangsungan pekerjaannya. Masyarakat pun merasakan sendiri bagaimana inovasi harga bahan bakar merambah ke seluruh sendi kehidupan mereka.